Selamat siang, perkenalkan nama saya Becira Valentina Tarigan dengan NIM 2014020033 dari Komc dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi dari Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari minimum spanning tree atau MST dengan menggunakan algoritma Prim dan Kruskal. Untuk soal yang pertama, diberikan sebuah graf dan disuruh untuk mencari nilai minimum spanning tree-nya dengan menggunakan algoritma Prim. Jadi di sini saya jelaskan sedikit untuk cara kerja dari algoritma Prim. Untuk cara kerja dari algoritma Prim sendiri, yang pertama yaitu kita mencari sebuah vertex atau sebuah titik sembarang untuk dijadikan sebagai acuan. Lalu kita mencari nilai minimum dari setiap sisi dan menghubungkannya, namun setiap sisi tidak boleh bersinggungan. Artinya, setiap sisi tidak boleh membentuk sebuah sirkuit, dan itu akan melanggar aturan dari algoritma Prim sendiri. Jadi di sini saya akan mengambil sebuah titik sembarang, yaitu titik D. Jadi di sini saya mengambil titik D sebagai acuan utamanya. Jadi, dari titik D, ada D ke A dengan sisi 4, D ke B dengan nilai 4 juga, dan D ke E dengan nilai 4 juga. Jadi saya mengambil dari D ke A. Lalu pada di titik A, terhubung itu A memiliki sisi AB dengan nilai 1 dan AE dengan nilai 3. Jadi kita ambil yang minimumnya, yaitu A ke B. Selanjutnya, di titik B, ada B ke E dengan nilai 2 dan B ke D dengan nilai 4. Jika kita mengambil B ke D, akan menyalahi dua aturan. Yang pertama, B ke D nilainya 4. Itu bukan sebuah nilai yang minimum karena ada nilai 2. Dan juga kalau kita ambil B ke D, walaupun nilainya minimum, maka akan menyalahi aturan karena akan membentuk sebuah sirkuit, yaitu A, B, D. Jadi yang kita ambil adalah B ke E. Lalu kita lanjutkan, yaitu di titik E. Di titik E, memiliki sisi EC dengan bobot 4 dan EF dengan bobot 7. Jadi kita ambil yang EC. Lalu di sisi C, tunggal yaitu tinggal C ke F yaitu 5. Selanjutnya, kita tidak bisa mengambil F ke E karena akan membentuk sebuah sirkuit yaitu ECF. Jadi gambar dari MST kita adalah di sini titik D, di sini titik A, titik B, di sini E, titik C, dan titik F. Untuk masing-masing nilainya, dari A ke D ada 4, dari A ke B, sisi AB 1, sisi BE 2, sisi EC 4, dan sisi CF 5. Jadi untuk MST-nya
tinggal kita tambahkan, yaitu 4 tambah 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 5 yang menghasilkan nilai 16. Jadi, minimum spanning tree dari graf tersebut adalah 16. Baik, kita lanjut ke soal nomor yang kedua. Diberikan sebuah graf, dan kita disuruh untuk mencari MST-nya menggunakan algoritma Kruskal. Untuk algoritma Kruskal sendiri, saya jelaskan sedikit bahwa kita harus mengurutkan setiap sisi berdasarkan bobot yang paling kecil. Jadi, untuk bobot 1 ada sisi AC. Untuk bobot yang kedua ada sisi AD, ada sisi BG, ada sisi EI, ada sisi CD. Dan untuk bobot ketiga ada sisi BD. Untuk bobot keempat ada sisi HF, ada sisi HI, begitu selanjutnya. Jadi bisa dilihat pada tabel ini. Jadi ada bobot 1 AC, bobot 2 AD, CD, BG dan EI, bobot ketiga ada BD sendiri, bobot keempat ada FH dan HI, bobot kelima ada sisi IJ, dan seterusnya sampai bobot ke-19 ada G dan J. Lalu, di dalam Kruskal, setiap vertex atau setiap titik kita ambil bobotnya yang paling kecil yang menghubungkan ke vertex lain. Misal, vertex A atau titik A ke B ada 6, A ke C dengan bobot nilai 1, A ke D dengan bobot nilai 2, dan A ke E dengan bobot nilai 8. Jadi yang kita ambil adalah A ke C. Atau yang kita tinggalkan, yaitu tinggal AC. Jadi ini bisa kita gambar ulang dan kita ambil nilai minimumnya. Jadi seperti ini yang C yang kita ambil, CD, sedangkan titik B tinggal yang BG. D sendiri. Seperti itu dia. Jadi sini menambahkan sisi dengan bobot minimum ke dalam pohon. Jadi sisi AC 1, sisi CD 2, sisi B ke G ada 2, seperti itu. Jadi di sini kita dapat melihat MST-nya sendiri, yaitu dari A ke C. A ke C bernilai 1, C ke D bernilai 2. Jadi jumlahnya itu tinggal ditambahkan 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, tambah 2, 8, 8 tambah 8, 16, 8 tambah 4, 16 tambah 4, 20, 20 tambah 4, 24, 24 tambah 5, 29, tambah 2, 31. Jadi nilai dari MST-nya itu adalah 31. Begitulah untuk penjelasan dari Kruskal. Demikianlah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan pengucapan kata maupun jawaban, mohon dimaafkan.